ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dialog interaktif Hai Bali Kengken seputar topik Jumbara PMR wujudkan remaja tangguh bencana. Telah hadir 3 narasumber di studio Pro 1. Kita bersama Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiase SOS MSI. Selamat pagi Pak Doktor. Selamat pagi semua para pemirsa di rumah. Semoga berbahagia hari ini. Baik, apa kabar Bapak, sehat? Sehat. Tapi tiang lihat memang sudah fresh ya pagi ini Pak ya. Aktivitas bagaimana? Ya seperti biasa, lancar, sehat. Wah, luar biasa ya. Berarti tidak kalah lancarnya nih aktivitasnya. Kita bersama Ketua Panitia Jumbara ke-10 ya, Bapak Kadek Bayu Mahendra SH. Selamat pagi Pak Kadek. Iya, selamat pagi. Tetap semangat ya Pak ya? Ya, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Dan nah ini yang paling utama nih. Luar biasa hadir pula seorang siswi ya, salah satu siswi di SMA Negeri 4 Singaraja yang merupakan teladan 1 PMR tingkat wira. Saya bersama Adik Putu Erni Yuliantari Putri. Selamat pagi Dek Putu. Selamat pagi Kak. Iya, apa kabar? Baik. Karena baru abis fresh juara gitu ya. Waduh, jadinya masih nih ya. Masih menggebu-gebu semangatnya. Sampai pagi ini masih. Jangan sampai kendor. Harus on terus ya. Iya. Oke. Terkait topik pagi ini mengenai Jumbara PMR wujudkan remaja tangguh bencana. Luar biasa ya, wujudkan remaja tangguh bencana. Ini remaja loh, bukan yang di atas remaja, dewasa dan bisa dikatakan sudah usia begitu ya. Karena Jumbara ini juga diharapkan mampu menggali begitu ya, meningkatkan kemampuan peran PMR, menumbuhkan jiwa-jiwa penolong, membantu sesama tanpa melihat perbedaan dan mengembangkan prinsip solidaritas yang kesemuanya itu akan diterapkan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari anggota PMR. Saya terlebih dahulu ke Pak Doktor ya Pak ya. Oke, terkait Jumbara PMR yang Selasa lalu begitu ya penutupannya Pak ya. Mungkin bisa dijabarkan penyelenggaraan PMR sejauh ini bagaimana perkembangannya? Baik, terima kasih ya. Jadi perkembangan PMR di Kabupaten Buleleng sesuai dengan program PMI itu sangat cepat ya pertumbuhannya. Kemudian hampir di setiap sekolah ada PMR-nya ya. Sehingga nanti dari jumlah sekolah yang ikut pun luar biasa. Kemarin sekitar 36 sekolah ya. 36 sekolah, oke. Ada SMP, kemudian ada SMA ya. Nah, kita tujuannya kemarin sudah tercapai ya. Jadi yang pertama kita meningkatkan kompetensi dan keterampilan dari PMR itu sendiri berkaitan dengan materi-materi kepala merahan ya. Itu ada misalnya pertolongan pertama, kemudian pengenalan lingkungan, terus meningkatkan kepekaan sosial mereka gitu ya. Yang terpenting mereka berlatih bersama untuk menyamakan persepsi, memahami kondisi-kondisi sosial, lalu mereka aplikasikan dalam bentuk kegiatan peduli lingkungan, kemudian sosialisasi, edukasi, kemudian juga dalam bentuk seni ya, mereka supaya mampu juga melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat itu melalui seni.
Jadi mereka ada yang main drama, kalau kita sempat menonton kemarin, kalau adik-adik sudah semua direkam ya. Nah, nanti biar ditayangkan di YouTube itu. Ternyata mereka sangat memiliki kompetensi dan minat berkaitan dengan menyusun naskah drama yang berkaitan dengan edukasi ya. Kayak kemarin tentang donor darah, tentang narkoba, penanganan narkoba, kemudian tentang penanggulangan bencana. Jadi mereka sangat serius mempersiapkan naskah-naskah itu dan melakukan gitu ya. Sampai merinding-merinding saya menonton gitu ya. Mereka benar-benar terpolakan dari sisi latihan, kemudian juga dalam hal pembinaan oleh pembina, kemudian daya dukung dari sekolah tentunya. Daya dukung dari sekolah, sehingga dalam 4 hari nyaris mereka tidak ada yang sakit gitu ya. Jadi semangat. Kemudian ada satu yang perbedaan yang saat ini kita tambahkan materinya, itulah materi pelatihan jurnalistik. Berarti ada perbedaan ya Iya. Jumbara sebelumnya sama tahun ini Karena ya. kita ingin membangun kemampuan mereka juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial maupun dalam bentuk jurnalistik gitu ya. Jadi membuat berita gitu ya. Selama ini kan kalau di media sosial mereka kan otodidak sehingga banyak beberapa yang barangkali tidak salah sih, tapi kira-kira kurang sopan, kurang etis gitu ya. Kemudian kurang mengena dari sisi sosialisasinya, itu kita benahi kemarin bersama dari kalangan pers ya. Kemudian ada juga dari teknologi informatika di di Undiksa, dan bekerja sama juga dengan Fakultas Ilmu Administrasi Publik di Ilmu Administrasi di Universitas Pancasakti. Jadi mereka kebetulan juga memiliki bidang komunikasi administrasi publik. Nah itu sehingga kita benar-benar melihat hasilnya gitu. Hasil jurnalistik itu mereka dalam bentuk sosialisasi edukasi, dalam bentuk wawancara, kemudian itu ditampilkan dalam bentuk video dan hasilnya sangat bagus sekali. Mereka sangat mampu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Dalam 2 hari itu kita ajarkan kasanah, teori dan etika gitu ya, dan mereka sudah bisa masuk gitu. Kemudian sorenya sudah mulai mengambil gambar, terus ditayangkan dan diupload di situs yang sudah disiapkan oleh BMI. Oke, baik. Mungkin ada perbedaan ya? Ada yang membedakan Jumbara sebelumnya sama di Jumbara tahun ini? Ya, kalau Jumbara sebelumnya dari sisi materi kepala-merahan tidak jauh berbeda gitu ya. Cuma dari sisi jumlah meningkat. Jadi kita kemarin di Galungan ya. Yang 3 tahun lalu ya, kita di Galungan ya. Sekarang ada di Kusade. Saya kira dari sisi antusiasme selalu mengalami peningkatan itu aja. Cuma tambahannya di jurnalistik di saja. Jurnalistik saja ya untuk materinya ya Pak ya. Untuk antusiasme para peserta ada peningkatan kah untuk tahun ini? Tadi disampaikan berapa sekolah yang mengikuti Pak? 36. Iya, 36. Ya, dilanjutkan ya, ketua panitia nih yang punya persiapannya. Sepertinya Pak Sandiaso masih mikir nih berapa peningkatan pesertanya. Oke, silakan Pak Kade. Untuk peningkatan gini ya, peserta itu ada dari yang dulu di Jumbara Galungan itu kurang lebih 20-an ya. Dan di tahun ini itu jumlah pesertanya ada 36 sekolah yang ikut. Itu kalau dirinci ada 19 sekolah untuk SMP, kemudian 17 sekolah untuk SMA, seperti itu. Antusias ya, pasti antusias peserta pasti terus meningkat karena di kegiatan kita juga di Jumbara ini update dan kegiatan ada. Kemarin kita ambil mengikuti dari kegiatan Jumbara Nasional, kita terapkan di sini di Buleleng ya, sudah sebagian besar, hampir kurang lebih 90% udah kami jalankan. Kemudian update juga ada kegiatan terbaru, yaitu kita mengikuti zaman ada eksibisi Mobile Legends karena ya Mobile Legends itu kan masih saya dikatakan salah satu olahraga e-sport gitu betul kan. Sekali. Itu makanya kita coba dulu, kalau memang ini berhasil mungkin di kegiatan selanjutnya kita tambahkan gitu. Apalagi di Jumbara ini kita menekankan untuk
agar gimana PMR itu gimana sih cara penanggulan bencana yang seperti topik kita sekarang. Itu ada kegiatan pameran mini yang dimana kita mensimulasikan gimana sih cara pencegahan bencana, gimana sih terjadinya bencana seperti itu. Oke, iya. Bagaimana tingkat apa ya istilahnya antusiasme para peserta? Ini kan remaja nih yang ikuti ya Jumbara tersebut. Bisa dikatakan setidaknya ngambil pekerjaan sebagai relawan tangguh bencana begitu kan. Ini seperti apa membangun rasa antusiasme ataupun semangatnya para remaja tersebut? Ya, untuk membangun ya kita pasti membuat kegiatan-kegiatan yang menarik ya untuk diikuti. Apa itu? Seperti kan kita ada kegiatan di Jumpa Bakti Gembira. Ya, jumpanya itu kita bertemu dengan teman-teman PMR yang ada se-Kabupaten Buleleng. Kemudian baktinya kita ada bakti ke masyarakat, kemudian gembiranya. Nah, disitulah ada kegiatan-kegiatan seperti olahraga persahabatan, outbound, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang memang menarik antusias dari peserta tersebut. Makanya kemarin waktu sempat nanya, ada peserta yang nggak nambah hari untuk kegiatannya seperti itu. Oke, ya itu jumbaranya berapa lama berlangsung? Kemarin yang sekarang itu 4 hari. Oh, hanya 4 Ya, hari. 4 hari. Baik. Itu materinya beda-beda ya, Ya, selama beda-beda 4 hari pasti. ya. Baik. Ada ngobrol bareng. Seperti ngobrol seperti pagi ini gitu kan, aja Iya, ngobrol iya, bareng, collaboration, sharing-sharing. Jadi ada apa namanya kegiatan-kegiatan bergabung mereka, kemudian ada penyamaan materi, kemudian diskusi. Jadi sepertinya tidak ada gap antara SMA, SMP, pelatih, kemudian ada juri, tidak ada gap. Ada evaluasi terhadap hasil-hasil mereka. Misalnya presentasi atau melakukan kegiatan, kita evaluasi, diberikan pemahaman, penyamaan persepsi. Yang jelas kita banyak juga melibatkan relawan-relawan kunci yang sudah menjadi pelatih tingkat nasional, itu juga banyak terlibat istilahnya turun gunung ya, mereka sudah ada di tempat lain, mereka bergabung juga pulang gitu. Untuk mengisi dan memperbesar acara kita gitu ya, baik dari sisi ide, kemudian ikut terlibat aktif sebagai juri, sebagai pelatih, kemudian juga ada beberapa penyandang dana gitu ya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Oke, iya. Mengingat karena memang kalau kondisi geografis ya kita di Indonesia ya, baik geografis, geologis, hidrologis dan demografis ya, ini memang apalagi di Buleleng kan ada ya teridentifikasi begitu ya. Letak-letak rawan bencana. Nah, ini otomatis kan menggugah ataupun bisa juga mensupport gitu ya para relawan-relawan tangguh bencana dan para peserta dari Jumbara ini, karena sudah diberikan materi-materi seperti itu, berarti sudah tidak asing lagi bagi mereka untuk terjun langsung begitu ya Pak Dokter ya. Termasuk penyiapan fisik mereka. Fisik mereka, kemudian gagasan mereka yang muncul ketika misalnya insidental atau sifatnya mendadak gitu. Mereka istilahnya misalnya seperti drama itu kan, yel-yel itu istilahnya tidak dipersiapkan dari rumah mereka, tidak mempersiapkan diri langsung dibentuk di situ. Ternyata juga naskah-naskah jalan ceritanya bagus-bagus itu mengena pada prinsip-prinsip yang kita harapkan kan gitu. Nanti selebihnya biar Deputu jelaskan apa saja yang dialami kan. Karena saya kan tidak bisa tidak tahu mengikuti semua yang ini yang menjadi korban menjadi teladan ya Pak ya. Yang mengalami apa saja diapain sama kakaknya kan gitu. Baik, mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya gimana nih, tapi jangan yang apa sih ya istilahnya, tapi berkesan nggak apa-apa ya walaupun buruk ya. Baik, silakan Dek. Terutama untuk di latihan, kita kan mempersiapkan nih sebelum Jumbara. Terutama di Forsma itu di SMA 4, kita nyiapinnya itu 1 bulan kurang lebih. Dari latihan, dari youth station, drama, maupun padus, pamerannya dan lain-lain, itu kita nyiapinnya di sekolah, tapi gak 1 bulan full Kak. Jadi ada beberapa waktu kita emang mempersiapkan, tapi beberapa waktu lagi kan dipotong galungan nih, ada galungan, acara yang lain, jadi kita nggak full 1 bulan menyiapkan itu.
Nah, di sanalah tantangan kita untuk gimana sih biar jadi terbaik di Jumbara gitu. Jadi kita mengutar otak lagi untuk jadi yang terbaik. Gimana caranya gitu. Berarti durasi latihan sepertinya agak Kurang gitu ya, kurang, karena kendala ada hari raya gitu ya. Tapi luar biasa menjadi juara 1 nih, terbaik gitu ya, mewakili salah satu sekolah negeri yang ada di Buleleng. Ini ketua panitianya bangga loh, apalagi Pak Doktor nih, para penyelenggaranya. Oke. Jadi lanjut lagi di hari H, di lombanya banyak tantangan lagi nih, terutama di jam terbang lomba-lomba, karena ada satu orang yang ikut 2 lomba gitu, dan 2 lomba ini dia tabrakan lagi. Jadi kita harus ngebagi lagi ke orang-orang lain lagi. Kita ganti orang gitu pada saat itu juga. Nah, itu merupakan tantangan terbesar kita. Berarti itu nganya bukan last minute ya, last second ya. Iya, benar banget. Gitu. Jadi orang yang sebenarnya nih drama gitu. Ada orang yang kurang belum gini nih, belum terlatih. Terus kita ganti orang pada saat itu gitu. Di jurnalistik juga, Kak. Jadi orangnya itu nggak dipersiapkan untuk jurnalistik, tapi pada saat itu dia langsung terbang ke jurnalistik gitu. Jadinya spontan aja gitu, karena emang keterbatasan waktu. Kalau bisa, Kak ya, ini Jumbaranya dilamain, nggak apa-apa. Iya, dilamain aja kayak, nih, karena biar lebih santai gitu. Lebih enak jadinya, kita nggak kejar-kejaran sama waktu, sama jam-jam lombanya yang padat gitu. Iya, tapi memang kalau ilmu jurnalistik itu ada istilah dikejar deadline. Oh iya, itu sudah benar, biasa. Iya, Jadi Putu otomatis terlatih dengan ataupun yang salah satu dampak di Jumbara positifnya, itu. Kak. Iya, benar. Jadi sudah terlatih juga dikejar deadline. Jadi apapun harus siap tuh, jam berapapun kalau sudah deadline, biar terbentur, biar ada kesibukan apa, kalau udah deadline ya udah gitu kan. Iya. Apalagi nih, termasuk kejadian bencananya. ya, betul. Namanya bencana kan, apalagi musibah itu kan dalam hitungan menit. Nah, kan nggak bisa diprediksi gitu kan. Harus siap siaga. Harus siap siaga. Terus pengalaman lain yang paling berkesan apa? Nah, nih Pengalaman Pak Dokter lain pengen tahu. saat kita bareng-bareng sama temen ini di tenda gitu, karena di sana kan membentuk kebersamaan kita, kekeluargaan kita, apalagi kita saling sharing. Sebelumnya pas latihan kita emang mentok-mentok cuma latihan, nggak ada bentuk kayak sharing gimana sih pengalaman sebelum-sebelumnya, cerita gitu, nggak ada kayak gitu. Tapi pas saat di tenda kita kumpul bareng, kita sama-sama makan, sama-sama tidur gitu. Jadi di sana kita lebih erat lagi kekeluargaan kita. Jadi kan di Forsma ini ngirim tiga kelas gitu, ada kelas 10, 11, 12. Nah, masing-masing sebelumnya kurang deket lah, bisa dibilang kurang akrab. Nah, semenjak kita dipertemukan di Jumbara ini, tentunya lebih dekat lagi, lebih erat lagi, yang dimana menambah silaturahmi kita nih sama di kelas, sama teman-teman yang lain juga di luar kontingen juga, tentunya lebih banyak lagi memperkenalkan diri gitu. Gimana sih kalian di sekolahnya gitu. Kita lebih nambah relasi ya, nambah relasi satu sama lain gitu. Terus yang paling berkesan tentunya saat juara karena memang kerja keras kita itu, adik-adik kelas saya gitu, dia memang sebelumnya belum pernah ikut Jumbara, belum pernah ikut di PMR sebelumnya, dan sekarang mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebelumnya mereka emang berambisi untuk bisa dapat juara nih di Jumbara gitu. Dan pada saat mereka mendapatkan itu, semua terharu, Kak, karena semua nangis gitu. Jujur aja, teman-teman saya semua nangis di sana, dan tentunya bangga ya, karena bisa membuat mereka juga, mereka keren, mereka bisa nih mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Kalian nggak takut nih? Kenapa? Istilah bencana gitu nggak takut? Bencana tentunya kita udah dilatih, Kak ya. Ada Ayo Siaga Bencana namanya kan di Youth Station, di mana kita ada edukasinya nih tentang banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lainnya. Nah, di sana kita juga diberi pemahaman tentang itu, gimana sih cara kita sebelum banjir tuh, gimana cara mengatasinya gitu, cara menanggulanginya gitu. Nanti juga ada pascanya gitu. Jadi di sana kita udah berbekal ilmu dari Ayo Siaga Bencana gitu. Tentunya bisa kita terapkan dan bisa kita berikan juga ke
orang-orang yang mungkin belum tahu gitu. Oke, ya ini sudah mendapatkan juara satu teladan nih di Jumbara yang ke-10. Kira-kira apa kedepannya yang Adik Putu lakukan nanti? Kedepannya ya mungkin itu berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman, Berpengalaman, oke. iya. Atau Tentang- mungkin gabung ke PMI nanti? mungkin ya nanti di KSR selanjutnya. Oke. Hah? Itu jadi berbagi pengalaman tentang mungkin banyak kan orang-orang yang belum tahu tentang PMR, apa sih itu PMR gitu. Jadi lebih pengen kenalin aja kalau PMR itu penting loh gitu. Karena memang banyak banget pengalaman yang kita dapatkan dari kegiatan PMR ini, entah itu dari edukasi ayo siaga bencana, donor darah ada bahkan gitu. Terus kepemimpinan juga itu penting banget buat diri kita sendiri karena Iya. memang membentuk attitude gitu. Iya. Jadinya lebih menyiapkan diri untuk kedepannya lagi gitu Kak. Wah, luar biasa. Kesan-kesannya pelatihnya gimana? Pelatihnya ya dipoles dikit aja lagi karena Apa itu yang perlu dipoles? materi-materi Oh, mungkin, materi-materinya. tentang Atau mungkin ada yang persiapan kurang kita. pelatihnya memberikan materi gitu atau gimana? Kalau pelatihnya udah Oh, udah Udah oke, mantap. siap. ya udah soalnya udah apa ya, sebelumnya memang udah tahu juga kan ini materi-materi ini yang bakal keluar di Youth Station gitu. Terus persiapan kita ya mungkin dari emang jurnalistik, drama, pengelolaan media sosial itu yang kita siapkan sendiri karena itu memang belum bisa dilatih dari pelatih, tapi kita sendiri yang melatih diri kita sendiri gimana sih caranya biar mengelola media sosial dengan baik dan benar. Apalagi Kak Gede sendiri waktu bakti masyarakat, Kak Gede dapat gimana caranya kita berbijak dalam bermedia sosial, itu juga tentunya berpengaruh juga untuk kita remaja menggunakan media sosial untuk lebih bijak lagi gitu. Oke, ya selama ini apa sih yang dihadapi nih seumuran Dik Putu ya sebelum terjun ke Jumbara? Kenapa tertarik begitu menjadi salah satu anggota PMR? Kenapa tertarik? Karena banyak hal positif yang bisa kita ambil dari PMR gitu Kak. Karena nggak monoton gitu, kegiatannya itu aja, tapi banyak kegiatan yang kita bisa ambil, terutama dari PMI sendiri. Dia banyak kegiatan yang diselenggarakan. Jadi sebagai PMR kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatannya PMI gitu. Dan PMI juga nggak monoton itu aja kegiatannya, tapi karena di Jumbara ini contohnya dia banyak banget kegiatannya Kak. Jadi nggak tentang Youth Station aja gitu, tapi yang lain juga ada drama, paduan suara, dan itu kita bisa nge-explore lagi diri kita gitu. Seperti di Got Talent juga kan Kak, itu ada dimana kita ujuk bakat. Nah kita bisa nari, bisa nyanyi, bisa berdrama, dance gitu, dan lain-lain. Jadi nggak itu aja kegiatannya. Oke, Jadi berarti itu banyak variasi gitu ya. bikin kita pengen terjun nih ke PMR gitu. Apalagi kita menyiapkan diri untuk hari kedepannya gimana kita nggak tahu. Jadi kita ingin ikut ke PMR gitu. Oke, jadi menumbuhkan rasa kebersamaan itu lebih banyak Iya, di PMR ya, lebih banyak mengeksplor diri. Lebih ke kemanusiaan sih. Oke, Karena kan- misi kemanusiaan. benar, karena kita makhluk sosial kan Kak Iya. gitu. Jadi kita perlu yang namanya gimana sih membentuk kebersamaan gitu, kemanusiaan, Baik. dan kesetaraan tentunya. Wah, luar biasa. Ini ketua panitianya sudah senyum-senyum, apalagi Pak Doktor ya. Bangga merekrut Dik Putu nih sebagai juara satu teladan di Jumbara ke-10. Dari tadi sepertinya sudah berdering ya. Tapi kita keasikan ngobrol, nggak apa-apa, kita beri kesempatan kepada pendengar untuk beratensi. Selamat pagi. Cakep. Ya, Papa Dimas, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Pagi hari ke Denpasar, dari tadi sudah nggak sabar. Sabar ya, kita masih dengerin ceritanya Dik Putu. Silakan Papa Dimas. Selamat pagi Bapak narasumber dan juga adik siswa tadi ya. Ya, halo Pak. Ya tadi menyampaikan menangis, buah nanas, buah manggis. Pak Dimas boleh ikut menangis? Boleh lah. Tangisnya tangis bahagia. Iya, gitu tangis ya. terharu. Ya, Papa Dimas. Suaranya muncul tenggelam ya. Mungkin bisa manjat pohon kelapa kembali supaya jelas mendapatkan sinyalnya. Halo, Papa Dimas. Ya. Halo. Iya.
Mohon manjat pohon kelapa dulu ya Papa Dimas ya. Nah, Ya benar terputus ya, biasanya di atas pohon kelapa Papa Dimas nelpon ya, ikut beratensi di berbagai acara di Pro 1. Baik, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Berkomentar bisa di channel YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi. Orang sudah di pohon rambutan. Oh, di pohon rambutan. Awas ya, banyak semutnya. Silakan Papa Dimas dilanjutkan. Nah begini ya, kita sebagai masyarakat memberikan support dan dukungan. Mudah-mudahan apa program yang dilaksanakan ini juga terlaksana sampai artinya nanti untuk kedepannya. Nah, cuma sedikit saja, coba mengasih gini saja apa namanya? Iya Pak, PMR nih. PMR, kegiatan PMR Pak. Iya. Ya inilah PMR. PS Toger di hari Jumat, Cakep. hari Selasa buat Pak Camat, Bang Bandor dengan anggota Dewan. Mudah-mudahan PMR terus tetap meningkat dan tahap Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas. Wah, sudah dikasih support pantun ya dari Papa Dimas. Besok-besok Deputu jawabnya juga pakai pantun ya, atau mungkin spontan nih. Tunjukkan kreativitasnya gitu kan. Siapa tahu udah buru-buru udah bikin pantun untuk berbalas pantun dengan Papa Dimas. Baik, selain Papa Dimas mungkin pendengar lain bisa beratensi kembali di 24644 dan sudah ada yang berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official. Remaja tangguh bencana luar biasa, semangat dan sukses, semangat menjadi remaja yang tangguh bencana, serta semangat semoga senantiasa memotivasi remaja tanggap dan tangguh hadapi bencana. Oke, baik, sembari menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau WA Pro 1 atau di RRI Singaraja Official, mohon izin kepada ketiga narasumber kita jeda sejenak. Ampun Paduka, menurut informasi sistem yang kami dapat, salah satu warga kita di desa Kalibodo mulai kehabisan saldo. Apa yang harus kita lakukan Paduka? Kasih saja dia menang tipis, biar dia main terus dan kecanduan. Akhirnya kagak jadi kalah kita Dul. Lah, yo itu kan baru dapat modal kita yang tadi. Tapi biasanya sih kalau udah mahkota 3, setelah itu nanti kita bakal dapat lagi yo. Apa kita depo lagi kali ya? Gas yo. Ya, habis kita Dul. Cari modal di mana lagi kita? Gimana nih? Perut lapar lagi. Mana duit di kantong sisa 1.000? Nasib. Lihat, udah miskin, tolol lagi. Kecanduan.
97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Balikanken seputar topik Jumbara PMR wujudkan remaja tangguh bencana masih menemani ruang dengar Anda bersama 3 narasumber Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiase SOS MSI, dan juga Bapak Kadek Bayu Mahendra SH selaku Ketua Panitia Jumbara ke-10 Teladan 1 PMR tingkat Wira SMA Negeri 4 Singaraja, Dek Putu Erni Juliantari Putri. Dan seperti diberitakan sebelumnya pendengar bahwasannya Jumbara ke-10 ini sudah resmi ditutup ya, serangkaian dengan acara yang penuh makna. Dan penutupan itu dihadiri oleh berbagai pihak termasuk para peserta, panitia dan undangan dari berbagai elemen masyarakat. Dan Jumbara kali ini menyajikan berbagai kegiatan yang luar biasa, itu mulai dari jurnalistik remaja, kewirausahaan sosial, hingga eksibisi Mobile Legend, dan semua ini memperkuat kompetensi dan keterampilan para peserta sekaligus menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Dan ditekankan juga dari seluruh peserta itu diharapkan pentingnya kerjasama tim yang solid dan berkontribusi dalam kegiatan untuk membentuk karakter para peserta menjadi lebih tangguh dan juga mandiri. Harapan dari Papa Dimas memang program ini harus terus terlaksana begitu ya. Ini setiap tahun sekali ya dilaksanakan. Untuk kegiatan Jumbara itu 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali. Okay. Karena di kita ada juga kegiatan lokalan ya. Itu namanya LTW sama LTM. Itu LTM itu untuk Madya, PMR SMP, kemudian untuk LTW itu PMR Wira itu untuk SMA. Jadi nanti setelah kegiatan itu baru kita serangkaian kegiatan apa tuh namanya nanti tahun depannya baru kita gabung semua kegiatan seperti itu. Oke, iya. Yang sudah mendapatkan juara nih atau yang menjadi yang terbaik itu nanti seperti apa ke depannya? Apakah mewakili Buleleng ke ajang nasional atau bagaimana? Silakan Pak Doktor. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan dia untuk Jumbara itu nasionalnya duluan gitu ya. Duluan daripada kabupatennya. Ini akibat kemarin Covid itu. Sehingga keduluan yang di pusat, sehingga ini kalau mewakili kabupaten keburu tamat kan gitu ya. Nanti keburu tamat gitu. Tapi kami punya media setelah Jumbara ini ada lomba tingkat Wira, lomba tingkat Madya. Dari situlah dia nanti kalau Jumbara di tingkat provinsi ada, dari situ kita ambil gitu. Dan adik-adik kelas ini masih yang ikut lomba ini kan kelas 1, 2, 3 kalau dulu apa kelas 9 sekarang ya. Kelas 10, 11, 12 ya. Berarti kalau kita ada Jumbara di provinsi tahun depan kelas 10 11 ini bisa mewakili gitu. Nah, nanti kita karena ini setiap malam kita adakan evaluasi, ternyata juri-juri itu apa istilahnya? Hampir semua kemampuannya itu setara gitu. Jadi mirip-mirip sekali, beda nilainya itu gitu ya. Artinya begini, dari sisi kualitas PMR kita cukup luar biasa gitu. Dari manapun bisa kita ambil gitu. Itu apa istilahnya, keberanian kita melihat gitu. Karena juri sendiri sudah lihat dari rekapan nilainya sedikit sekali bedanya. Kayaknya nih kemudian dari sisi mendapatkan piala dan medali itu merata ya. Iya, benar. Di bidang ini yang menguasai, di bidang ini yang menguasai gitu, Pak. Nah, inilah dari seluruh kumpulan nilai itu kita rangkum lagi yang terbesar, ketemulah Posma ini. Jadi sebenarnya dari sisi perolehan piala dari semua kegiatan ini hampir merata di setiap sekolah dapat. Jadi ada bidang-bidang, di bidang youth station ini yang dapat, yang ini. Kemudian mungkin kalau kayak olahraga nih peraknya dapat dari sini, emasnya dari sini. Nah, dikumpulin juara umumnya katakanlah begitu. Karena kita tidak mengambil juara karena ini bukan lomba. Bukan lomba kejuaraan, tapi ini adalah pembinaan dari sisi kompetensi mereka, sehingga kita sebut sebagai teladan gitu. Oke. Dan memang sudah berkompetensi murni begitu ya dengan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Buleleng begitu ya. Baik,
Kira-kira untuk kendala terjun ke PMR dan mengikuti Jumbara ini apa, Dek Putu? Kendalanya di awal-awal aja sih Kak, karena kan kita belum tahu gimana sih ruang lingkupnya PMR gitu, belum tahu gimana aja kegiatannya gitu, yang pasti mengalami shock gitu, shock dimana nggak shock banget tapi shock aja gitu, karena emang kegiatannya sebanyak itu, nggak monoton, sama yang tadi saya bilang nggak monoton, jadi kita emang harus bisa di ini, bisa di itu, karena dituntut untuk bisa semuanya lah, bisa ada di keadaan apa aja gitu. Di sana lah tantangannya, kita emang harus bisa terjun walaupun keadaannya seperti ini, kita harus tetap bisa menghadapi semuanya gitu. Gitu sih. Walaupun keadaannya seperti ini, maksudnya dalam kondisi apa nih? Apakah tidak berbenturan nih dengan tugas-tugas sekolah? Ikut ekstranya sih di PMR, gimana nih ceritanya? Itu dah seperti yang tadi kakak udah bilang, itu misalnya ada kegiatan yang berbenturan sama tugas sekolah atau gimana lagi, kita perlu memanage waktu kan. Nah di sanalah kita tantangannya saya gitu, dimana harus bisa membagi waktu antara ini PMR, ini kewajiban saya untuk tugas sekolah gitu. Di sana saya membagi waktu, terus tugas-tugasnya di PMR juga saya selesaikan dulu, baru ke kewajiban di sekolah gitu. Dimana tentang membagi waktu dan dimana tentang kerja keras gitu. Kerja keras kita biar bisa mencapai suatu tujuan, itu kita perlu kerja keras, dimana di PMR itu sangat itu diajarkan banget gitu. Oke, berarti punya skala prioritas gitu. Iya, ya? skala prioritas. Nggak sampai keteteran ya tugas-tugas sekolah ya? Aman ya, jangan sampai nilainya malah turun. Enggak. Aman banget nilai di sekolah. Oke, ya mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Kadek selaku ketua panitia kemarin? Ya, dari saya sih, dari kegiatan Jumbara ini ya untuk tujuannya udah hampir ya semua terpenuhi. Kemudian nanti harapannya ilmu apa yang didapatkan dari Jumbara ini bisa dibagikan ke teman-temannya yang ada di sekolah gitu. Dan juga ke masyarakat bisa diterapkan, dan nantinya kalau memang ada hal yang ingin didiskusikan bersama kami di PMI ya, itu bisa saja langsung datang ke kantor kami di markas. Dan juga kami inginkan di setiap sekolah nantinya kalau memang memerlukan kami dari PMI untuk menjadi narasumber dan menjadi pembicara di sekolah, mungkin bisa saja untuk bersurat seperti itu. Biar untuk menyamakan juga, biar nggak nanti di sini ada anak PMI yang jadi pembina, di sini juga ada, biar nggak seperti itu ada kata-kata di luar. Intinya kalau memang perlu, kami pasti akan membantu. Oke, ya selama ini kan ekstrakurikuler PMR kan selalu ada ya di sekolah-sekolah SMA, SMK dan yang lainnya begitu. Nah ini apakah tidak turut serta begitu dari PMI untuk membagi waktunya ngikut di ekstra tersebut? Kalau turut serta ada sih, kemarin 2 bulan yang lalu kami di PMI kan mengadakan pelatihan untuk pembina nih, untuk menyamakan materi antar pembina tersebut. Jadi kita salah satunya seperti itu, kita mengadakan pelatihan biar sama-sama materinya seperti ini loh, seperti ini. Tapi kalau terjun langsung ke sekolah, tapi kita kan kalau nggak ada permintaan kan nggak enak langsung datang ke sekolah seperti itu. Jadinya ya dengan cara adakan pelatihan, kemudian sharing-sharing materi, updatean materi, seperti itulah cara kami untuk menyampaikannya. Tapi banyak yang mengikuti ekstrakurikuler PMR sejauh ini menurut pengamatan Pak Kadek? Ya kalau diamati lumayan banyak. Banyak ya. Okay. Namun pasti adalah kendalanya seperti cowoknya yang sedikit sekarang. Oh, kenapa seperti itu? Gak tahu ya, dari tahun ke tahun kalau di PMR itu kebanyakan cewek. Cowoknya mungkin bisa dihitung mungkin 3 gitu. Berarti besok namanya cewek remaja, cewek remaja tangguh bencana gitu ya. Karena lebih banyak ceweknya gitu ya. Oke. Itu sih masalah yang masih belum ada gininya soalnya. Padahal belum ada solusi, padahal kita udah demo mengenai ekskul PMR seperti apa, bukan hanya kegiatannya mengenai ini aja. Banyak loh kegiatan
yang memerlukan tenaga cowoknya itu loh. Iya, mungkin takut kali ya. Gak tahu juga ya gimana. Padahal pelatihnya banyak yang cowok kan. Oh gitu ya, baiklah. Kita terima kembali ya atensi pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, Pak Narte, silakan Bapak. Selamat Hari Raya Galungan Kuningan. Semoga rahayu. Selamat kembali Pak Narte, semoga rahayu semua. Ini Dek Putu. Ya. Nah, mungkin cucu nih, karena saya udah kakek. Kakek gaul ya. Iya, udah 70-an, sehingga saya mendengar PMR, terbayang saya buka foto-foto lama. Jadi anggota PMI, asalnya jadi anggota PMR dulu tahun berapa ya, 65, 66, 67 SMA, Singaraja, belum SMA 1. Pembinanya Pak Mulyono, anggota PMI. Kemudian ikut di PMI. Masih ada gedung baru di SMA 3 itu apa namanya dulu, SMA Pembangunan atau Pertanian, saya lupa. Perintis berarti Pak Narte ya. Di sana dengan Pak Tinggen, Pak ya, Swede. Ya banyaklah ada fotonya itu. Ya nampaknya PMR itu setelah saya di SMA jadi ketuanya, saya merekrut teman-teman yang berjiwa sosial, kemanusiaan, mau dia ikut. Dan setelah saya evaluasi, setelah saya tamat, pensiun ketemu, ada jadi dokter, ada jadi perawat, ada jadi polisi, tentara. Jadi jiwa sosial nasionalisme tinggi. Dan saya mengarah kepada jiwa juga kemanusiaan, moral, lainnya guru PMP, dosen PMP. Jadi nilai-nilai plus positifnya banyak sekali, Dek Putu ya. Ya. Cuma saya tadi mungkin karena kemajuan teknologi, pembangunan, coba di encari medar lenan bisa ningok. Adi liwat di PMR ini ya. Tugas materinya. Gitu. Cuma saya kepingin namanya Palang Merah Remaja. Mungkin yang cari kurikulum 75% lah. Mungkin dalam rapat pertemuan nanti ada lomba. Jangan ke Palang Merahannya sedikit. Jadi hendaknya kalau yang lain-lain lingkungan, apa itu jurnalis dan sebagainya yang masih tidak relevan mungkin dikurangi. Karena kalau banyak dia ke perawatan, saya berpikir kalau ke Palang Merahan dia nanti bisa tertarik kalau jurusan MIPA, kedokteran, keperawat dan sebagainya, kebidanan, sehingga sudah mempunyai jiwa penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan jiwa menolong. Nah kemudian pertanyaan saya, berapa jumlah PMR di Buleleng dari sekolah-sekolah itu dengan sukarela menjadi PMR? Perlu dicatat entah PMR punya tugas atau pembina PMR atau ada forum PMR Buleleng. Mudah-mudahan Dek Putu membentuk, kalau belum dibentuk forum PMR Buleleng, kapan-kapan saya bisa ikut nimbrung bercerita untuk motivasi. Ada juga pembina dari PMI memotivasinya. Berapa jumlahnya, entah diambil dari tahun berapa, dan sudah bekerja atau sukses di bidang apa saja, sehingga tidak setelah tamat PMR tadi ojek ya. Dari Grab tidak nyambung gini ya bidangnya. Usahakan nyambung ke PMR, kemudian ikut dalam gerakan-gerakan sosial, pramuka dan sebagainya. Demikian juga PMI, berapa jumlah PNI relawan dari tahun ke tahun. Kalau bertambah berarti banyak nilai-nilai kejiwa
sosial kemanusiaan, sehingga nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai pembumiannya. Kebetulan saya ikut di gerakan pembumian Pancasila. Mungkin nanti kerjasama dengan PMI, PMR dalam membumikan gerakan pembumian Pancasila. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Inggih, terima kasih kepada Pak Narte. Ini kakeknya Dek Putu ya. Beliau sempat menjadi ketua PMR, merekrut teman-temannya untuk turun langsung begitu ya, mempunyai jiwa kemanusiaan dan sosial. Dan terkait materi begitu ya, lebih banyak tentang kepalang merahannya. Jadi lingkungan dan jurnalis itu agak dikurangi, padahal itu baru ditambah ya untuk tahun ini ya materinya ya. Terkait hal itu mungkin nanti akan ditanggapi. Dan ditanyakan juga berapa jumlah PMR di Buleleng dari beberapa sekolah-sekolah, dan juga pembentukan forum PMR katanya Dik Putu ini supaya menjadi penggagas utama. Jumlah relawan PMI, Pak Dokter sebentar menanggapi, tapi kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, Pak Sutaya Ring Teja Kule. Silakan Pak. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada adik yang telah mendapatkan juara. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi, bangga itu kalau ada adik anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa seperti ini ya, jiwa pengabdian, kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu kalau menurut yang sendiri, nah kalau kita melihat sepertinya anak-anak sekarang sulit untuk bisa seperti ini gitu, untuk mencapai tingkat puncak itu. Nah, mengapa demikian? Karena sekarang ini kan anak ya pada umumnya itu sudah nyaman ya, ingin nyaman, tidak mau dia melakukan hal-hal yang sulit, yang berpikir agak berat itu. Nah, karena itu sebenarnya ini menjadi inspirasi ya. Jangan kita hanya melihat, oh dia berhasil, sepertinya keberhasilan itu dia lakukan dengan mudah, tidak ya. Ini penuh dengan perjuangan itu. Hanya orang-orang yang sudah tahan ya dalam beberapa hal itu baru bisa satu ini. Oleh karena itu mungkin dia sedikit sharing ya. Kalau menurut dia seperti apa yang dengar tadi oleh adik ini ya. Ada ini sudah dia tahan itu dengan 3 hal ya. Mungkin yang pertama modalnya adalah kemauan dan kemampuan ya. Terus di sini harus melalui 3 tahan dengan proses ya. Proses latihannya harus disiplin, jamnya harus tepat ya, dan tidak bisa ditawar-tawar tuh ya. Penuh dengan semangat itu ya. Tidak ada istilah menunda waktu ya. Itulah prosesnya, terus diikuti sampai pada hal yang kecil-kecil. Dan yang kedua adalah jelas ini tahan sabar ya. Sabar ya dalam melakukan ini, apalagi kalau kan ada lomba ya. Ya itu harus sabar itu. Mungkin pertama tidak dapat dia juara, kedua tidak dapat, ketiga ya karena sabar sampai bisa mencapai. Dan yang terakhir itu sudah berarti itu adalah siap menderita ya. Sudah berarti itu anak-anak ada di ini yang sampai tingkat ini pasti dia menderita itu. Nah kelihatannya, tapi anak ini dia enjoy ya. Dia itu mengikuti dengan penuh dengan ini adalah suatu tantangan ya. Ya biasa bagi orang lain ini adalah berat sekali dia. Teman-temannya bermain dengan bebas, dia itu harus dia mengikuti begini dan sebagainya. Nah, itulah hal yang penting yang perlu, jangan hanya melihat ini sudah keberhasilannya, tapi lihatlah prosesnya ini. Bagi anak-anak yang ingin maju seperti itu, ingin berhasil seperti itu, lihatlah prosesnya. Jangan hanya mungkin setengah-setengah. Kalau sudah ini bisa lakukan, saya kira saya akan bisa berhasil. Selamat pada adik-adik, dan ini akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Tidak sedikit anak-anak yang sudah dia memiliki ya keterampilan kecil yang seperti ini, itu akan bisa berhasil nanti di dalam kehidupannya. Om Sandi Om Rahayu. Inggih Rahayu mewali kepada Pak Sutaya, luar biasa ya supportnya dan mengapresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh Dek Putu. Jangan lihat keberhasilannya dulu, tapi prosesnya yang dilewati ya, dengan disiplin, semangat, kerja keras, kerja cerdas begitu ya. Baik, silakan ditanggapi dulu apa yang menjadi penyampaian Pak Narte, Pak Doktor. Baik, terima kasih Pak Narte, sesepuh kami ya, para pendiri ini. Terima kasih karena semua diwarisi oleh tertua terdahulu. Memang pendidikan di Kabupaten Buleleng berbeda sekali PMR-nya, termasuk kuat dalam sistem pendidikan. Kita punya kurikulum lokal, dan kemudian kita juga sebenarnya Pak Narte dari sisi jam kurikulum itu sebenarnya dari pusat sudah terus mengurangi dari sisi
muatan kurikulum yang dibuat dari pusat itu jamnya terus berkurang dibandingkan dengan pelatihan kita dulu kita kan sangat mapan di bidang KPMR-an. Nah kemudian kurikulum ini yang baku sudah ada Pak, jadi kita tidak menambahkan ya, tapi ada kurikulum sifatnya bantuan dari pemerintah itu bagi yang berminat itu ya, misalnya sebagai tenaga edukasi sosial di bidang narkoba yang begitu, memang kita berikan lagi kepada mereka yang memiliki waktu dan minat gitu. Kemudian penguatan PP itu yang mau meningkatkan kapasitasnya juga kita siapkan pelatihan untuk PP nanti di tingkat perguruan tinggi setelah mereka terus secara konsisten mengikuti kegiatan Palang Merah. Jadi tak usah khawatir Pak. Jadi drama, youth station semua mengacu pada perangkuman dari kegiatan mereka untuk menerjemahkan kurikulum itu dalam bentuk kegiatan gitu. Jadi kelihatan sepertinya bertambah materinya, sebenarnya tidak, tapi mereka merangkum kegiatan Palang Merahan itu dalam berbagai bentuk. Misalnya kegiatan lingkungan misalnya di situ juga termasuk pengejawantahan dari beberapa materi tentang Palang Merahan. Nah, dari sisi jumlah PMR kita yang terakhir ini sampai yang kita rekrut terakhir kita lantik di Sasana Budaya kemarin itu 2246 dari sebelumnya 1600, jadi segitu peningkatannya. Jadi setelah tamat mereka tidak lagi jadi PMR, ada ke perguruan tinggi. Itu semua sudah terangkum dalam sistem yang namanya SIAMU Pak. Jadi kita ada sistem yang sudah dibangun oleh tingkat nasional. Jadi setiap kegiatan setiap hari itu relawan mengadakan distribusi air, membuat laporan masuk ke SIAMU. Kemudian kita merekrut PMR, tes PMR itu mereka sebelum dites mereka harus daftar lewat SIAMU itu dulu. Dilihat keseriusannya, mengumpul biodata, kemudian juga ada tanda tangan orang tua, kemudian siap kesanggupan mengikuti materi ya, dan mengikuti materi-materi yang disediakan oleh PMI. Jadi kita sistemnya sudah terangkum sangat baik Pak. Nah kemudian terkait dengan pelatihan ke sekolah, tanya dari Mbak Ayu tadi, apakah PMI itu bisa terlibat ke sekolah? Kali lagi apa yang disampaikan oleh Mahendra itu bahwasanya kalau kita diundang pasti datang karena kita punya tenaga yang cukup banyak. Tapi dari sisi program kita juga sudah menyiapkan mengupgrade dari pelatih mereka ya. Kemudian ada satuan inti dari setiap sekolah yang istilahnya cager untuk membina teman-temannya, termasuk juga merekrut PMR di sekolah. Nah cuma kendalanya yang pertama dari sistem pergerakan berbeda dengan pramuka. Kalau pramuka itu kan digerakkan harus harus dari dinas, tapi lalu kita ini ekstra, boleh ikut boleh tidak gitu ya, sehingga mereka memilih di ekstranya mungkin banyak di sekolah dia. Ya banyak. Nah banyak itu banget. Mereka memilih di antara itu yang paling cocok, mungkin yang cowok-cowok ke situ mungkin pencinta alam gitu. Jarang masuk, ini dianggap mungkin PMR ini pekerjaan perempuan mungkin begitu mungkin ya. Makanya nih sosialisasi yang disampaikan oleh adik tadi itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa didengar ya. Tapi adik kan tidak kebebelan ya dengan tugas-tugasnya gitu ya banyak kan? Karena memang dari banyak kegiatan ini kita mencangkup satu tujuan. Tapi disampaikannya lewat berbagai macam cara Kak. Gitu. Dari jurnalistik kita bisa buat gimana caranya biar memperkenalkan PMR lewat jurnalistik gitu. Lewat drama kita juga berdrama tapi satu tujuan. Itu ada bencana alam misalnya yang kita pesan yang kita bisa sampaikan gitu. Cara penyampaiannya aja sih Kak. Itu kan memang tetap materinya itu aja, tapi memang cara penyampaiannya yang berbeda gitu. Iya. Itulah jawaban dari adik kita Pak. Jadi kurikulumnya kita jelas, malah sekarang sudah dikurangi, beda dengan pelatihan kita dulu ya. Mungkin Kak Mahen mungkin udah tahu itu sudah dari 180 jam sudah menjadi menurun sekarang kan. Udah 70. Ya.
77 jam sekarang, jauh sekali materinya. Kemudian dari penempaan fisik sekarang sudah tidak ada. Jadi intelektual sekarang yang banyak digunakan gitu. Ya bersyukurlah yang ikut-ikut PMR ini tidak lagi terkungkung oleh apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang tidak baik gitu ya. Misalnya apa istilahnya nonton HP yang berlama-lama, kemudian kegiatan-kegiatan negatif lainnya gitu ya. Sehingga kita berbangga boleh istilahnya dilihat, dinilai nanti attitude yang dimiliki oleh PMR kita yang benar-benar serius mengikuti. Ya, semoga ada penerusnya seperti Dek Putu ya, Pak Doktor ya, dan juga Pak Kadek ya. Bahasanya karena memang sekarang ini banyak generasi muda ya, terutama Gen Z itu pinginnya zona nyaman aja gitu ya, nggak mau mengeksplor dirinya gitu. Padahal itu kan kesempatan untuk menggali potensi yang ada dalam diri. Sudah semua terjawab ya Pak Doktor ya. Pak Kadek, tambahannya sebelum saya ke Dek Putu. Kalau ya di saya ya, kalau memang sekarang tahun-tahun ini peningkatan dari anggota PMR emang ya yang sangat pesat ya. Mungkin karena sekarang PMR itu udah semakin terkenal, diketahui oleh masyarakat juga. Apalagi dengan kita di PMI udah sering berlalu lalang ya untuk mobilnya, apalagi mungkin ya semoga kedepannya PMR di sekolah itu semakin meningkat. Terus PMI juga bisa mengkombinasi semuanya, seperti itu aja sih. Kalau dari saya cukup segitu. Oke, baik Dek Putu, tadi ada masukan bisa nggak nanti dibentuk yang namanya forum PMR ini direkrut ya juara-juara atau yang terbaik-terbaik sebelumnya gitu ya untuk gabung. Baik, silakan. Sebelumnya memang udah ada PMR sudah ada. Jadi ada kumpulan-kumpulannya nih dari berbagai PMR di Buleleng. Itu ada grupnya, grup WhatsApp di mana PMR Buleleng. Di sana banyak banget informasi-informasi terbaru tentang seputaran PMR, PMI gitu. Bagaimana cara-cara kita gitu. Info-info lomba juga banyak sekali ada di PMR Buleleng gitu. Jadinya udah ada sebenarnya Kak gitu. Cuma kita memang belum berkembang sepesat itu gitu. Karena memang beberapa sekolah udah ada masuk ikut dalam PMR Buleleng tersebut. Baik, berarti kan memang sudah ada forumnya untuk di Buleleng ya. Jadi untuk PMR itu namanya Porvis, untuk relawan Porel, forum relawan. Baik ya, sudah semua terjawab dan perbincangan tidak bisa dilanjutkan lagi ya karena ini keterbatasan waktu begitu ya. Ya pastinya apapun yang disampaikan oleh ketiga narasumber pendengar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi penerus-penerus selanjutnya ya, seperti yang dilakoni oleh Dek Putu yang istilahnya untuk mencerdaskan bangsa dan generasi emas di tahun 2045. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Sandiasa SSMSI selaku Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Bayu Mahendra SA ya selaku Ketua Panitia Jumbara ke-10, dan Dek Putu Erni Yuliantari Putri selaku Teladan 1 PMR tingkat Wira dari SMA Negeri 4 Singaraja. Atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Pro 1 di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali kepada ketiga narasumber. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan kan untuk edisi hari ini Kamis 3 Oktober 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.